Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, kalau seandainya channel kita nanti tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan teman-teman juga yang bermasalah sama pinjaman online, oke? Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu dan like-nya. Siapa tahu ini bisa menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan teman-teman. Di sini saya akan jelaskan atau uraikan, oke? Ada 20 pinjol yang tidak sebarin data para nasabah dan juga tidak menurunkan DC lapangannya. Jadi bagi teman-teman yang takut ataupun cemas ataupun khawatir didatangi sama DC pinjol ataupun takut disebarin data, saya akan uraikan pinjol-pinjol ini tidak menyebarin data para nasabah dan juga tidak menurunkan DC lapangannya, oke? Pinjol apa saja itu kita lihat. Yang pertama, nama aplikasi pinjolnya teman-teman. Yang pertama yaitu Bantu Saku, oke? Nah, ini Bantu Saku teman-teman memang sudah resmi OJK sudah lama, tetapi untuk saat ini, untuk mulai dari dulu sampai hari ini detik ini, Bantu Saku tidak pernah menurunkan DC lapangannya dan juga tidak pernah nyebarin data para nasabah. Sudah kita cari informasinya, gali informasinya di grup-grup WhatsApp ataupun di grup-grup Facebook. Teman-teman yang lagi ada hutang sama Bantu Saku, mereka mengatakan tidak pernah didatangkan sama mereka sama DC pinjol, apalagi sampai disebarin datanya. Jadi teman-teman tidak usah takut kalau seandainya lagi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Bantu Saku, oke? Habis itu selanjutnya nama aplikasinya yaitu Samir. Nah, ini Samir juga teman-teman, oke? Dia sudah lama juga berdiri, sudah lama resmi OJK tentunya, oke? Tetapi sampai hari ini Samir tidak menurunkan DC lapangannya dan mereka juga tidak nyebarin data para nasabah. Jadi kalau seandainya teman-teman lagi gagal bayar ataupun telat bayar, paling penagihan Samir ini lewat telepon ataupun WhatsApp saja, oke? Selebihnya tidak ada. Jadi tidak usah takut ataupun khawatir lagi kalau terjadi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Samir, oke? Masih aman kalau terjadi gagal bayar di Samir ini, oke? Itu, oke? Selanjutnya nama aplikasinya yaitu aplikasi Uku. Nah, ini Uku teman-teman, oke? Banyak yang bertanya, Bang, katanya Uku ini mau nyebarin data atau menurunkan DC lapangannya di tahun 2025. Saya katakan kepada teman-teman, oke, untuk aplikasi Uku sampai hari ini juga mereka tidak nurunin DC lapangannya juga, oke? Kalau seandainya ada informasi-informasi seperti itu informasi tidak benar, oke? Jadi Uku masih aman bagi teman-teman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar, oke? Mereka tidak akan nurunin DC lapangan apalagi sampai nyebarin data para nasabah, oke? Jadi aman. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Uangmi. Nah, ini Uangmi teman-teman sudah lama berdiri juga dan mereka tahu resiko ataupun dampak kalau terjadi misalkan mereka nyebarin data para nasabah, mereka bisa dibekukan izinnya sama pihak OJK dan mereka bisa fatal, oke? Jadi mereka tahu, oke? Mereka resmi OJK dan mereka juga sampai hari ini aplikasi Uangmi teman-teman, mereka tidak nurunin DC lapangannya ke rumah-rumah nasabah. Jadi yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Uangmi ini teman-teman, Anda masih aman 100%, oke? Seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Dana Bijak. Nah, ini Dana Bijak juga seperti itu teman-teman. Banyak yang bertanya kepada kita, Bang, Dana Bijak ini ada DC nggak sih? Bang, aman nggak sih Dana Bijak, oke? Amannya dari mana, oke? Kalau seandainya didatangkan DC ataupun nyebarin data, memang benar Dana Bijak tidak sampai nurunin DC lapangan, apalagi sampai berani nyebarin data para nasabah. Jadi bagi teman-teman yang galbay ataupun telat bayar di Dana Bijak ini, saya meyakinkan 100% masih aman, oke? Jadi tidak usah khawatir ataupun cemas lagi kalau terjadi gagal bayar di aplikasi Dana Bijak, oke? Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Uatas. Nah, ini Uatas teman-teman, oke? Memang Uatas sudah lama bekerja sama OJK dan mereka sudah lama dapat izinnya dari pihak OJK. Tetapi walaupun mereka sudah lama ataupun banyak peminjamnya, Uatas mereka tidak nurunin DC lapangan dan mereka hanya menagih lewat WhatsApp ataupun telepon saja, oke? Jadi selebihnya tidak ada. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya ada DC atau enggak, Uatas saya pastikan tidak ada DC lapangan, apalagi sampai nyebarin data para nasabah, oke? Jadi masih aman, oke? Seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu 360 Kredi. Nah, ini 360 Kredi teman-teman. Banyak juga bertanya, Bang, sebenarnya 360 Kredi ini ada DC apa enggak sih, Bang, di wilayah Jakarta ataupun di wilayah daerah Jawa? Saya katakan, oke, tidak ada 360 Kredi nurunin DC lapangan. Kalau seandainya ada informasi-informasi hoax ataupun tidak benar, tidak usah Anda telan mentah-mentah, oke? Itu hanya untuk menakut-nakuti para nasabah. Yang jelas poinnya tidak ada DC lapangan apalagi nyebarin data para nasabah. Jadi yang gagal ataupun gagal bayar di 360 Kredi masih aman, oke? Seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Pinjam Duit. Nah, bagi teman-teman yang galbay di Pinjam Duit, oke, berapapun hutang Anda tidak usah cemas ataupun khawatir karena Pinjam Duit ini teman-teman, kalau seandainya ada gagal bayar telat bayar berapapun, itu tidak akan datang ke rumah Anda dan mereka tidak nurunin DC lapangan. Jadi mereka tidak akan datang ke rumah Anda untuk pinjam duit ini, oke? Dan mereka juga tidak pernah nyebarin data para nasabah. Sudah saya gali informasinya, pinjam duit seperti itu, oke? Jadi aman bagi teman-teman yang telat bayar di pinjam duit, oke? Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Kredi
Kredinesia. Nah, ini bagi teman-teman yang galbay di Kredinesia, oke. Memang harus agak kuat mental karena cara penagihan Kredinesia ini teman-teman sudah saya tanyakan informasinya ke nasabah-nasabah yang galbay di Kredinesia ini. Cara penagihannya agak gencar, oke. Memang mereka bisa sehari sampai 2 sampai 3 kali cara WhatsApp mereka, tetapi cuma sebatas itu, oke. Kalau mereka mau datang mengatakan ingin datang ke rumah ataupun nyebarin data, itu hanyalah gertakan saja, oke. Poinnya Kredinesia tidak nurunin di lapangan intinya, oke. Habis itu mereka tidak akan pernah berani nyebarin data para nasabah. Jadi yang galbay kuat mental dan masih aman tentunya, oke, kalau di galbay di Kredinesia. Selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu PIN Plus. Nah, ini PIN Plus banyak, oke, yang mengatakan, Bang, katanya PIN Plus ada nurunin DC. Habis itu, Bang, katanya PIN Plus ini pernah nyebarin data para nasabah. Saya katakan, oke, informasikan kepada teman-teman semuanya, oke. Untuk aplikasi PIN Plus ini teman-teman, mereka masih aman dan mereka tidak nurunin DC ke rumah para nasabah. Kalau seandainya Anda telat bayar ataupun gagal bayar, Anda tidak usah terlalu cemas ngelakuin hal-hal yang di luar batas ataupun gali lubang tutup lubang gara-gara DC pinjol PIN Plus. Nyatanya untuk aplikasi PIN Plus ini teman-teman masih aman 100%. Jadi tidak usah Anda hiraukan atau takutkan kalau seandainya si pinjol ngatain ingin datang ke rumah, oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Maucash. Nah, ini Maucash juga seperti itu teman-teman, oke. Maucash masih aman dari ancaman DC pinjol. Maucash tidak ada nurunin DC lapangan dan Maucash tidak pernah nyebarin data para nasabah. Yang lagi gagal bayar terbayar di Maucash, Anda tidak usah stres ataupun gila, oke. Mereka tidak nyebarin data Anda, oke. Jadi aman, tidak usah Anda takut-takut lagi galbay di Maucash, oke, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Modalku. Nah, ini Modalku sama, pertanyaannya sama berulang seperti itu, baik pun di grup ataupun di WhatsApp pribadi saya. Mereka bertanya, Bang, saya ada hutang di Modalku lebih dari 90 hari, datang nggak sih Bang DC ke rumah? Saya katakan, oke, Modalku tidak nurunin DC, jadi Anda aman kalau seandainya Anda takut sama DC pinjol. Jadi kalau seandainya hutang Anda berapapun di Modalku, tidak usah cemas lagi ataupun khawatir lagi, karena aplikasi pinjol Modalku ini tidak nurunin DC lapangan, apalagi sampai nyebarin data para nasabah. Dan mereka legal, oke, resmi OJK, dan mereka tahu resikonya kalau seandainya terjadi nyebarin data, mereka bisa dicabut izinnya sama pihak OJK, oke. Itu di aplikasi Modalku. Selanjutnya nama aplikasinya teman-teman yaitu Solusiku. Nah, ini Solusiku juga seperti itu teman-teman, oke. Kalau seandainya Anda telat bayar, berapapun hutang Anda di Solusiku, oke, masih aman. Tidak usah Anda cemas-cemas ataupun khawatir kalau seandainya galbay di aplikasi Solusiku. Mereka tidak nurunin di lapangan, apalagi sampai nyebarin data para nasabah, oke. Jadi yang galbay ataupun telat bayar di Solusiku, Anda aman 100%, oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Lumbung Dana. Nah, ini Lumbung Dana memang masih tergolong baru, oke, dibanding pinjol-pinjol yang besar, oke. Tetapi saya katakan walaupun baru, peminjamnya sudah lumayan banyak untuk Lumbung Dana ini, oke. Tetapi Anda tidak usah cemas juga, Anda khawatir, karena Lumbung Dana kita gali informasinya, kita cari nasabah-nasabah yang galbay di Lumbung Dana, mereka hampir 100% mengatakan tidak pernah didatangkan sama DC pinjol ke rumah-rumah, apalagi sampai nyebarin data para nasabah. Jadi Anda yang galbay di Lumbung Dana teman-teman masih aman, oke, seperti itu. Tidak usah Anda terlalu takut ataupun cemas gara-gara DC pinjol Lumbung Dana, oke, masih aman semuanya, oke. Jadi seperti itu teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut lagi, oke, ke video besok. Pinjol-pinjol apa saja, kalau seandainya teman-teman lagi galbay, saya akan cari informasinya. Tidak usah takut ataupun khawatir, oke. Yang paling penting Anda jangan sampai stres ataupun gila gara-gara pinjaman online. Itu saya kira itu, teman-teman. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi esok hari.